Asy-Syaibaninya ini dari datuknya lagi, di atasnya lagi. Itu Sayyid Sa'dullah Asy-Syahir bi Syaiban. Nah, ini yang pertama kali disebut atau punya gelar lakop Syaiban. Sayyid Sa'dullah. Ini makamnya ada di Tunisia. Sayyid Sa'dullah ini kalau ditarik lagi ke atasnya nasabnya itu bin Abdurrahman bin Ali Al-Mahjub bin Abdullah bin Umar bin Idris. Yang kedua, Al-Asghar ya, bin Idris Al-Akbar. Ini di Maroko. Kerajaan Idrisiyah. Nah, kalau misalnya lihat di Google itu nanti ada itu. Sayyid Idris Maula. Salah satu dari andalan argumentasi Kiai Haji Imaduddin membatalkan nasab Ba'alawi adalah menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, karena di situ membatasi putra Ahmad hanya 3, tidak menyebut Ubaidillah atau Abdullah. Dan itu dianggap yang paling benar dan yang paling tua karena tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya. Sementara ketika ada kitab lain yang bertentangan tapi yang setelahnya maka tidak dipakai. Nah, sekarang di sini kita perhatikan. Langkah pertama coba kita pakai kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah untuk melacak adakah orang bernama Abdurrahman ini yang merupakan putra dari Ali Al-Mahjub, di mana Ali adalah putra dari Abdullah, Abdullah putra dari Umar, Umar putra dari Idris As-Sani, Idris As-Sani putra dari Idris Al-Awwal, Idris Al-Awwal putra dari Abdullah, dan seterusnya. Jadi yang disebut dengan kerajaan Idrisiyah itu dari Idris Al-Awwal itu ya, Idris bin Abdullah yang paling atas itu. Dia punya anak lagi namanya Idris, Idris punya lagi namanya Umar, Umar punya anak lagi namanya Abdullah, Abdullah punya anak lagi namanya Ali, Ali apakah punya anak bernama Abdurrahman? Nah, begitu ya. Sekarang kita lihat di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini ada di halaman 23, Aqab Idris bin Abdillah. Ini bicara tentang raja di Maroko ya. Saya baca, wa amma Idris bin Abdillah bin Hasan Al-Musanna. Itu namanya Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna. Hasan Al-Musanna itu berarti nama Hasan kedua setelah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ya. Jadi nasabnya ke situ. Wa huwal amiru bil Maghrib, adalah seorang raja atau penguasa di Maghrib, di Maroko ya, Maghribi. Saqahu as-samma famata. Ini kalau tidak salah mungkin beliau ini diracun ya oleh sekelompok orang ya. Saqahu as-samma, mereka menuangkan racun kepadanya kemudian wafat ya. Wa kanat lahu jariyatun hamilun, dan dia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Fawada'u attaja ala batniha, maka masyarakat itu, rakyat itu meletakkan putra mahkota atau mahkota itu di perutnya. Nah, berarti Idris ini tidak punya anak. Dia meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil dan tidak punya anak yang lain. Berarti satu saja anaknya. Makanya mahkota ditaruh di atas perutnya ya. Fawaladat ibnan, kemudian istrinya itu melahirkan seorang anak. Wasammuhu Idrisah, maka mereka memberikan nama kepada anak itu dengan nama Idris ya. Yulaqabu bi sahibit taj bil Maghrib, yang berlakop sahibut taj ya, pemilik mahkota, karena mungkin sebelum lahir dia sudah jadi raja atau sudah menjadi putra mahkota sebelum lahir begitu ya. Wa ta'ana ba'duhum fi nasabi, tidak penting itu ya. Itu cerita tentang nasabnya. Kemudian wa amma Idris bin Idris. Nah, berarti tadi kan sudah jelas, Idris pertama punya anak namanya Idris, yang kedua yang ditinggal wafat ya. Kemudian Idris yang kedua ini yaitu Idris bin Idris, falahu minal abna'i al-mu'aqibina alladzina la khilafa fihim khamsatun. Maka anak-anaknya dari Idris ini yang tidak ada ikhtilaf mesti punya keturunan ada 5 ya. Salah satunya adalah Umar. Berarti sudah terkonfirmasi tadi kan, ada Umar bin Idris bin Abdullah. Sudah benar toh? Ada Umar bin Idris Awal bin Idris Sani bin Abdullah dan seterusnya. Lalu perhatian kemudian ya, wa kana li Idris bin Idris arbaatun ukhra ya. Punya anak lain ya, selain yang tadi yang 5 yang sudah berittifaq berketurunan, ada juga 4 orang ya, tetapi itu tidak berkaitan dengan sebelah. Maka perhatikan ini yang ada kaitannya ya. Wa amma Umar bin Idris sahibit taj. Berarti Umar bin Idris As-Sani ya. Idris As-Sani itu kan sahibut taj, wafat ditinggal mati oleh ayahnya, menjadi raja ketika ayahnya sudah meninggal padahal masih dalam kandungan. Sahibut taj ya, Idris As-Sani. Umar itu apakah punya anak Abdullah ya? Perhatikan di sini. Falahu minal abna'i al-mu'aqibina ithnani. Dia punya anak yang berketurunan 2 orang. Ini jelas hasr ya.
Sama dengan ama Ahmad ya. Falahu salah satu aulad ya. 3. Ini bahkan dipertegas. Yang berketurunan anaknya cuma 2. Ya, kan begitu. Ini kan fa'akibuhu atau al-mu'akibin ya. Bukan aqoba kan. 2 orang ya. Yang pertama adalah Idris. Jangan-jangan yang kedua Abdullah. Kita pindah ke halaman berikutnya. Ini tepatnya di halaman 24. Karena yang atas kan 23 ya. Jadi setelah menyebut putra Umar yang bernama Idris, kan ada 2 tadi. Satu lagi siapa? Wa Aliyun, dan juga Ali. Wa kana li Idris, dan Idris ini punya anak ya, bin Umar. Idris bin Umar ini aulad, punya banyak anak ya. Minhum sebagian Yahya al-Malik bil Maghrib. Ada yang bernama Yahya yang juga menjadi raja. Di sini Umar itu tidak punya anak bernama Abdullah. Nah, yang berketurunan ya, karena yang disebutkan di sini adalah yang berketurunan itu cuma 2, yaitu Ali dan Idris. Artinya Umar ke Abdullah itu kalau pakai asy-syajar al-mubarakah itu berarti bertentangan. Apakah lalu Abdullah ini tertolak? Enggak, karena ternyata ada kitab yang lebih tua dari ini ya, walaupun tulisannya memang kalau penulisnya lebih muda, tetapi dia merujuk kepada ucapan orang yang lebih tua yang mengkonfirmasi ada namanya Abdullah sebagai putra Umar. Jadi tidak serta-merta tertolak ya, tetapi tetap saja akan ada masalah. Mari saya buktikan. Ini ada kitab Naskhu Mulukil Islam karya Ibnu Sakkak ya. Ibnu Sakkak itu wafatnya tahun 818. Oh berarti kan di belakangnya Asy-Syajarah toh, mestinya ditolak. Kenapa? Karena kata Ki Imad itu nama baru. Asy-Syajarah mengatakan Ali tidak punya bernama Abdullah, anak bernama Abdullah. Kalau bertentangan dengan kitab setelahnya ditolak. Mungkin begitu ya, tapi saya nggak begitu ya. Perhatikan di sini saya baca dulu ya. Dzikru ayyami muluki Bani Umar bin Idris ya. Jadi dari Umar bin Idris ini juga akan menjadi raja ya. Karena tadi ada Yahya kan, keturunannya Idris ini, Umar ini ada yang bernama Idris, punya anak juga bernama Yahya kan jadi raja. Jadi ini penerus kerajaannya ya. Ini cerita tentang keturunannya gitu ya. Wa huwa as-Sayyid Umar. Nah, ini berarti kita bicara Umar. As-Sayyid Umar bin Idris bin Abdullah. Pas kan? Umar bin Idris Asani bin Idris Awal bin Abdullah bin Hasan al-Musanna dan seterusnya ya. Bin Hasan al-Musanna bin Hasan as-Sibti ya. Hasan al-Musanna itu anaknya Hasan yang cucu ya. Makanya disebut Hasan kedua. Jadi Idris Awal, Idris Sani, Hasan Musanna, Hasan as-Sibti bahasanya. Bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. A'tahu ahuhu Muhammad. Tak jelas ya. Ini apalah bahasa bacanya dia. Dia ini mendapatkan kerajaan atau diberikan jabatan ya, atau dipasrahkan kalau nggak salah itu kekuasaannya kepada dari saudaranya ya. Jadi dia punya saudara namanya Muhammad. Lalu mandatnya atau apanya diberikan kepada Umar ini ya. Kemudian wataroka, ini yang penting, wataroka as-Sayyid Abdullah. Dan Umar ini meninggalkan atau punya anak gitu ya. Wataroka, dan as-Sayyid itu meninggalkan as-Sayyidah Abdullah. Yang pertama adalah namanya Abdullah. Oh, berarti Umar punya anak Abdullah, bener ya. Kemudian was-Sayyid Idris, dan juga punya anak atau meninggalkan orang bernama Sayyid Idris. Wa fihima al-aqbu, dan kedua orang ini punya keturunan. Oh, berarti Umar itu punya anak bernama Abdullah, punya anak juga bernama Ali, dan dua-duanya masuk kepada yang berketurunan. Nah, berarti yang Ali itu disebut oleh Asy-Syajar al-Mubarakah berketurunan, tapi Asy-Syajar al-Mubarakah tidak menyebut nama Abdullah. Ini disebut nama Abdullah, walaupun kitabnya lebih belakangan ya, tapi setidaknya ada di sini nama Abdullah disebut ya. Kemudian was-Sayyid Ali ya, dan Umar ini juga punya anak bernama Ali ya. Was-Sayyid Muhammad, dan juga punya anak bernama Muhammad. Walam ajid man yantasibu lahuma. Malah di sini terbalik ya. Ali dan Muhammad itu tidak punya keturunan. Yang punya keturunan adalah Idris dan Abdullah. Nah, terbalik berarti kan, walaupun tadi kalau dalam Asy-Syajarah itu kan yang punya keturunan namanya Idris dan Ali.
Alinya kan juga tidak disebut di situ siapa keturunannya. Yang disebut keturunannya kan cuman Idris ya. Idris bin Umar itu kan katanya punya anak, salah satunya Yahya. Ya setidaknya kitab ini bertentangan dengan As-Sajarah dalam beberapa poin. Yang pertama, dalam As-Sajarah itu yang disebut berketurunan cuma dua, Ali dan juga Idris. Sementara di sini yang berketurunan itu adalah Abdullah dan juga Idris. Sementara yang kedua Ali dan Muhammad tidak berketurunan. Begitu ya. Selanjutnya, sebagaimana diketahui tadi Abdullah punya keturunan, maka siapa anaknya Abdullah? Ya, artinya kalau memakai kitab ini dari Idris awal, Idris Tsani, Umar ke Abdullah aman ya. Nggak ada persoalan ya. Abdullahnya itu menjadi masalah tadi di kitabnya As-Sajarah Al-Mubarakah ya. Sekarang siapa anaknya dari Abdullah ini ya? Kita baca di situ juga ada Wataraka as-Sayyid Abdullah bin Umar bin Idris At-Taj ya. Jadi Abdullah bin Umar bin Idris As-Tsani atau Idris At-Taj itu meninggalkan siapa ya? Atau punya anak siapa? Aliyan, orang bernama Ali. Oh, cocok ya. Jadi Abdullah punya anak bernama Ali. Oke. Kemudian ini masalahnya di sini. Wataraka Aliyun, dan Ali ini meninggalkan atau punya anak Hamudan, orang yang bernama Hamud, wa Khalid dan juga Khalid, wa Ahmad dan juga Ahmad, walam yatruk ghaira haula'i, dan tidak punya anak lagi selain yang disebutkan ini. Jadi anaknya Ali cuma ada Hamud, ada Khalid, ada Ahmad. Berarti kan cuma 3. Walam yatruk ghaira haula, dan tidak lagi ada selain yang 3 ini. Ini kan jelas Pak, narasinya tajam ya. Tapi kan kamu pikir ini kan kitab lebih muda dari As-Sajarah. Oh enggak Pak. Dzakara dzalika an-Nasab Asy-Syarif Ibnu As'ad Al-Jawani Al-Husaini. Nah, ini lebih tua dari Ar-Razi. Jadi yang menyebutkan ini lebih tua dari Ar-Razi. Ya. Walaupun misalnya sezaman, ini kalau tidak salah Ibnu As'ad ini hidupnya di abad ke-6. Lahir tahun 500 sekian, wafatnya juga masih tahun 500. Kalau Ar-Razi kan lahir tahun 540, wafat tahun 600. Ya seangkatan lah ya. Seangkatan, tetapi di sini mempertegas bahwasanya Ali tidak punya anak bernama Abdullah. Anaknya Ali hanya 3. Ya, yaitu Hamud, Khalid dan Ahmad. Ini penuturan dari Ibnu Sakkak ya. Jadi kitab ini, oke lah yang atas juga dianggap ketika menyebutkan bahwa Umar itu punya anak Abdullah, makanya tidak saya kasih tulisan masalah Abdullah itu, karena di kitab yang lebih tua dengan Ar-Razi kan sudah disebut. Artinya kitab yang sama dengan Ar-Razi lah ya, lebih tua justru ya, yaitu Ibnu Sakkak ini. Kita anggap dari yang atas itu yang menyebut adalah bahwasanya Umar ini punya anak bernama Abdullah itu, anggap saja itu juga dari ulama ini ya, As-Sakkak juga ya. Tetapi pada akhirnya tetap ada masalah di Ali Abdurrahman ini. Tidak ada anaknya bernama Abdurrahman. Lalu apakah nasab ini batal? Ya enggak Pak. Ada sumber lain. Enggak mesti mana lebih tua kitabnya. Enggak mesti sezaman. Enggak mesti apa. Ya. Memang kalau misalnya Sada ada risah itu keren. Iya Pak, ada risahnya keren. Semuanya tahu. Tetapi kan tidak semua keturunannya tertulis. Ya contohnya di sini. Ada yang mengatakan Idris As-Tsani punya anak bernama Umar. Umar tidak punya anak bernama Abdullah. Tapi cuma punya anak 2. Idris dan Ali. Contohnya tadi yang disebut oleh As-Sajarah Al-Mubarakah ini. Ada juga yang mengatakan oh enggak. Umar itu punya anak 4. Punya anak bernama Abdullah. Punya anak bernama Idris. Dan keduanya itu berketurunan. Ada lagi 2 anaknya yaitu Muhammad dan Ali. Dua-duanya tidak punya keturunan. Lalu Abdullah itu punya keturunan ya, tapi nggak ada yang bernama Abdurrahman. Keturunannya Abdullah ada 3. Jadi nggak akan selalu sama Pak pencatatan. Kenapa? Karena ya bagaimana? Namanya orang nyatat ya. Makanya tidak cukup Pak. Tidak cukup dengan hanya berpatokan kepada ditulis atau tidak. Begitu ya. Jadi sama sekali ini tidak dalam rangka menyatakan nasab sadah ini batal atau enggak, untuk apa. Ini saya mau bicara bagaimana sedikit saja. Kalau kita pakai pola-polanya Kiai Haji Imaduddin dengan gaya kerennya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan mencari kitab yang lebih tua.
Ya sekarang Anda coba itu terapkan di Sada Al-Adarisah ya, As-Syaibani Al-Idrisi. Anda coba seperti ini ya. Silakan. Allahumma hadina